bunuh diri, konsumsi minuman keras dan obat terlarang, perceraian, dan perasaan tertekan. Dengan kata lain, ateisme menderita kehancuran telak di bidang psikologi. Keruntuhan ateisme di abad ke-20 juga menimpa prinsip-prinsip politik dan sosial sebagaimana yang terjadi di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Runtuhnya komunisme adalah salah satu contoh terpenting dalam hal ini. Komunisme adalah buah politik terbesar akibat pola pikir ateis abad ke-19. Para pendiri ideologi tersebut, Marx, Engels, Lenin, Trotsky, dan Mao, semuanya menganut ateisme sebagai pedoman paling mendasar mereka. Rejim komunis bercita-cita menyebarkan ateisme ke seluruh masyarakat dan menghancurkan keyakinan agama. Penindasan mengerikan ditujukan kepada masyarakat agamis, khususnya kaum muslimin di Rusia masa Stalin, Cina komunis, Kamboja, Albania, dan negara-negara blok timur. Penindasan ini bahkan berubah menjadi pembantaian etnis. Namun, sistem ateisme berdarah tersebut runtuh secara mengejutkan di akhir tahun 1980-an. Apa yang sebenarnya runtuh adalah paham ateisme itu sendiri. Berkenaan dengan masalah ini, penulis Amerika, Patrick Glenn, berkata, ketika para sejarawan mengkaji lebih dalam penyebab runtuhnya komunis, semakin jelas bahwa petinggi Soviet sendirilah yang tengah mengalami krisis keyakinan ateis. Setelah hidup di bawah ideologi ateis, sistem Soviet menderita kehancuran moral dahsyat dalam segala hal. Masyarakat, termasuk pejabat pemerintahannya, telah kehilangan rasa bermoral dan berpengharapan. Satu isyarat menarik tentang krisis keyakinan ateis dalam sistem Soviet adalah perbaikan yang dicoba untuk diterapkan oleh Presiden Mikhail Gorbachev. Sejak hari pertama Gorbachev menduduki kekuasaan, ia mengedepankan masalah moral dan perbaikan ekonomi. Ia memulainya dengan memprakarsai seruan memerangi alkoholisme misalnya. Ia menerapkan gagasan kuno Marxis-Leninis selama beberapa waktu guna menaikkan kepercayaan diri masyarakat. Namun saat mengetahui hal ini tak akan berpengaruh apapun, ia mulai berbicara tentang Tuhan di sejumlah pidatonya di tahun-tahun terakhir pemerintahannya, meskipun ia sendiri seorang ateis. Tetapi ucapan yang tidak tulus tentang Tuhan ini juga tak berpengaruh apapun, dan krisis keyakinan di Soviet semakin terus memburuk. Yang terjadi pada akhirnya adalah keruntuhan tiba-tiba imperium raksasa Uni Soviet. Di abad ke-20, keruntuhan tidak hanya dialami komunisme, namun juga fasisme, satu lagi buah filsafat ateis abad ke-20. Fasisme adalah filsafat yang dapat dianggap sebagai perpaduan antara ateisme dan paganisme. Friedrich Nietzsche, yang dianggap sebagai pendiri ideologis fasisme, memuji paganisme, sangat memusuhi agama wahyu, dan bahkan menjuluki dirinya sendiri sebagai Dajjal. Nietzsche dan salah seorang pengikutnya, Martin Heidegger, menjadi sumber utama yang mengilhami kelahiran Jerman Nazi. Filsafat ateis kedua pemikir ini, yang sangat memuji kekerasan, telah melahirkan kekejaman Jerman Nazi yang mengerikan. Setelah Hitler,
dan pengikut paling setianya yang kesemuanya ateis menjadikan Jerman negeri yang mencekam. Mereka memulai peperangan paling berdarah sepanjang sejarah. Pembantaian yang dikenal sebagai Perang Dunia Kedua itu telah merenggut nyawa 55 juta manusia. Masyarakat dari berbagai etnis seperti Yahudi, Gipsi, dan Slav yang tidak mau mengikuti ideologi Nazi, khususnya para pemuka agama, dimusnahkan di kamp-kamp konsentrasi yang didirikan Nazi selama masa perang. Dampak sosial ateisme lainnya muncul di masyarakat barat yang liberal di paruh kedua abad ke-20. Kaula muda barat yang dibesarkan dalam keluarga Kristen malah melibatkan diri dengan gerakan anti-agama di bawah pengaruh para ideolog ateis seperti Darwin, Marx, dan Freud. Gerakan ini tumbuh pesat di Amerika Serikat dan Eropa Barat di tahun 1960-an dan melahirkan revolusi seksual dan impian hippie yang menyertainya. Para hippie yakin mereka akan mendapatkan kebahagiaan dengan mengkonsumsi obat terlarang dan seks secara berlebihan. Muda-mudi yang membanjiri jalanan memenuhi panggilan syair lagu John Lennon berjudul Imagine, di mana ia berbicara tentang dunia tanpa negara dan juga tanpa agama ini, sebenarnya tengah mengalami penipuan massal. Ternyata, dunia tanpa agama malah membawa mereka pada akhirnya menyengsarakan. Para pemimpin hippie tahun 1960-an mati bunuh diri atau tewas setelah koma akibat pemakaian obat terlarang di awal tahun 1970-an. Kebanyakan kaum muda yang tercantum dalam daftar orang hilang di kantor polisi adalah para korban obat terlarang. Kaum muda yang sezaman tersebut yang melakukan kekerasan mendapati dirinya berhadapan dengan kekerasan pula. Generasi tahun 1968 yang berpaling dari Tuhan dan agama dan berharap menemukan kebahagiaan pada gagasan seperti revolusi atau cinta telah menghancurkan diri mereka sendiri dan masyarakat. Informasi yang telah kami rangkum ini jelas memperlihatkan bahwa ateisme sedang mengalami keruntuhan yang tak terhindarkan. Dengan kata lain, umat manusia sedang mengalami perjalanan kembali kepada Tuhan. Kenyataan ini tidak hanya terjadi di dunia politik dan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita perbincangkan di sini. Dari politikus hingga bintang film dan penyanyi pop, banyak pembuat opini di kalangan masyarakat barat menjadi lebih agamis dibanding sebelumnya. Kini terdapat banyak orang yang telah menyaksikan kebenaran dan beriman kepada Tuhan setelah bertahun-tahun hidup sebagai ateis. Inilah yang menjadikan zaman kita bermakna penting. Selama ratusan tahun, orang-orang telah mencoba menampilkan ateisme sebagai jalan pencerahan akal dan ilmu pengetahuan, namun yang terbukti malah sebaliknya. Filsafat materialis berusaha keras menggunakan ilmu pengetahuan guna mewujudkan cita-citanya, tapi ilmu pengetahuanlah yang ternyata malah menghancurkannya. Ini adalah peristiwa yang akan pasti terjadi. Ateisme adalah sesuatu yang paling tidak dapat diterima akal. Al-Quran menegaskan kekeliruan mereka yang mengingkari keberadaan Tuhan. Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali?
kemudian kepadanya-lah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.